Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitriani dari kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Saat ini sedang mengikuti PKDP Angkatan Ketiga tahun 2025 PTP UIN Alauddin Makassar. Saya merupakan dosen Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, yang sekarang ini sedang mengampu mata kuliah Aljabar Linier. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Aljabar Linier dengan materi sistem persamaan linier. Selamat menyaksikan. Tujuan perkuliahan pada materi ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi dari sistem persamaan linier, dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana representasi sistem persamaan linier, dan yang ketiga, bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan metode Gauss. Sebelum kita ke materi sistem persamaan linier, sebelumnya kita harus mengetahui beberapa istilah terkait dengan sistem persamaan linier. Yang pertama adalah aljabar. Aljabar itu merupakan cabang matematika yang mempelajari struktur relasi dan kuantitas. Yang kedua adalah persamaan linier. Persamaan linier merupakan persamaan yang mengandung variabel yang pangkat tertingginya 1. Umum sistem persamaan linier yaitu A11x1 ditambah A12x2 tambah sampai dengan A1n xn sama dengan B1. Untuk persamaan kedua, A21x1 ditambah A22x2 ditambah sampai dengan A2n xn sama dengan B2 sampai dengan seterusnya, di mana x1, x2 sampai dengan xn adalah variabel yang tak diketahui, dan A1, A11, A12 dan seterusnya adalah bilangan yang diketahui. Adapun penyelesaian dari sistem persamaan linier ada dua, yaitu disebut penyelesaian konsisten dan tidak konsisten. Bentuk umum persamaan linier: suatu persamaan linier yang mengandung n peubah x1, x2 sampai dengan xn dinyatakan dalam bentuk A1 x1 ditambah A2 x2 sampai dengan an xn sama dengan b, di mana A1, A2 sampai dengan an dan B adalah konstanta real, dengan contoh sebagai berikut. Umum sistem persamaan linier yaitu A11x1 ditambah A12x2 tambah sampai dengan A1n xn sama dengan B1. Untuk persamaan kedua, A21x1 ditambah A22x2 ditambah sampai dengan A2n xn sama dengan B2 sampai dengan seterusnya, di mana x1, x2 sampai dengan xn adalah variabel yang tak diketahui, dan A1, A11, A12 dan seterusnya adalah bilangan yang diketahui. Adapun penyelesaian dari sistem persamaan linier ada dua, yaitu disebut penyelesaian konsisten dan tidak konsisten. Matriks SPL. SPL dengan M persamaan dan N variabel dituliskan sebagaimana berikut, sedangkan bentuk SPL dapat ditulis dengan menggabungkan koefisien A, koefisien B, dan koefisien X dalam masing-masing matriks. Dapat ditulis AX sama dengan B, di mana A sama dengan A11, A12 dan seterusnya sampai dengan A1n, A21, A22 dan seterusnya sampai A2n sampai dengan AM1, AM2 sampai dengan AMN. X sama dengan X1, X2 sampai dengan XM, B sama dengan B1 sampai dengan BM. A adalah koefisien dari SPL, X disebut faktor variabel, dan B disebut konstanta. Matriks-matriks ini merupakan disebut dengan matriks diperbesar, sebagaimana argumen matriks yang ini merupakan contoh SPL dengan menggunakan matriks diperbesar. Persamaannya X tambah 3Y dan tambah 2Z dan seterusnya, X ditambah 4Y dan seterusnya, 2X tambah 5Y dan seterusnya. Persamaan ini kemudian dilebur menjadi matriks SPL dengan menggabungkan koefisiennya
1, 3, dan seterusnya. Variabelnya juga digabung, X, Y, dan Z sama dengan, dan koefisiennya pun juga digabung, 44, 49, 83, dan seterusnya. Kemudian argumen matriks digabungkan 1, 3, 2, dan 44. Dan bisa dilihat pada slide. Ya, penyelesaian SPL. Penyelesaian SPL menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, tidak memiliki penyelesaian, yang kedua, tepat satu penyelesaian, dan yang ketiga, banyak penyelesaian. Pada ilustrasi grafik SPL 2 persamaan 2 variabel bisa dilihat pada grafik berikut. Persamaan yang tidak memiliki solusi, yaitu jika kedua persamaan itu merupakan garis yang sejajar. Sedangkan persamaan yang berpotongan itu memiliki satu solusi, sedangkan persamaan yang memiliki tak terhingga solusi, yaitu persamaan yang garis lurus yang berimpit. Nah, dalam menentukan solusi SPL itu ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara biasa seperti SMA, yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi, atau bisa juga dengan metode gabungan. Yang kedua, eliminasi Gauss. Yang ketiga, eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada saat ini bisa kita lihat mengingat kembali eliminasi substitusi yang telah kita pelajari pada contoh berikut. Pada perguruan tinggi, untuk matriks yang sistem persamaan linearnya memuat 3 variabel, mungkin akan kewalahan jika menggunakan eliminasi dan substitusi. Makanya pada perguruan tinggi itu diajarkan tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Pada eliminasi Gauss, sistem persamaan linear diargumented menjadi matriks, kemudian dieliminasi Gauss dengan menggunakan OB, yaitu operasi baris elementer. Kita bisa lihat cara eliminasi Gauss di atas. X tambah Y dan tambah 2Z sama dengan 9. Ini sistem persamaannya dan seterusnya. Kemudian diargumented menjadi sebuah matriks, yaitu sebelah kanan 1, 1, 2, 9, dan seterusnya. Lalu diusahakan berbentuk seperti ini, 1, 1, 1, di mana diagonalnya itu membentuk satu utama. Dalam proses ini disebut dengan operasi baris elementer. Matriks argumented di sini atau matriks yang diperbesar merupakan entry-entry dari koefisien sistem persamaan linear. Misalnya X itu koefisiennya 1, jadi di sini tertulis 1 yang dibawa pada matriksnya, dan selanjutnya koefisiennya 1, maka matriks entry kedua pada baris pertama yaitu 1, begitu pula dengan selanjutnya. Pada operasi baris elementer atau elementary row operation, perhatikan bahwa tiap baris dari suatu matriks merepresentasikan persamaan linear. Yang pertama, mengalihkan suatu baris dengan bilangan nyata K tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, menukarkan posisi dua baris. Dan yang ketiga, menambah baris I dengan K kali baris J. Bisa kita lihat pada contoh selanjutnya. Adapun ciri-ciri eliminasi Gauss atau disebut dengan echelon baris, yang pertama adalah entry-entry dalam sebuah matriks tidak semuanya 0, maka entry pertama yang tidak 0 harus 1 atau disebut dengan 1 utama. Baris yang kedua, baris-baris yang semua entry-nya 0 dikelompokkan di bagian bawah matriks. Dan yang ketiga, posisi 1 utama dari baris yang lebih bawah harus lebih dari ke kanan, atau 1 utama baris yang lebih di atas. Bisa dilihat pada contoh bagaimana di bawah 1 utama itu entry-nya terdiri dari 0. Sedangkan untuk eliminasi Gauss-Jordan atau echelon baris tereduksi, langkah pertama sampai langkah ketiga pada eliminasi Gauss itu ditambah yang keempat, di mana semua entry yang lain dalam kolom yang berisi 1 utama harus dinolkan. Jadi sebagaimana contoh yang telah diberikan di sebelah kanan 1 utama itu 0. Eliminasi Gauss menggunakan operasi baris elementer atau OB bisa dilihat pada tampilan slide di atas, di mana mengubahnya. Yang pertama mengubah 1 utama, kemudian di bawah 1 utama itu dijadikan 0,
Kemudian baris kedua kita membuat satu utama pada kolom kedua baris kedua. Kemudian membuat 0 pada di bawah baris kedua kolom kedua. Kemudian kita membuat satu utama pada baris ketiga. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, setelah membentuk diagonal satu utama dari ketiga baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kita telah menemukan bahwa setiap persamaan mempunyai penyelesaian X, Y, dan Z. Kemudian nilai itu kita substitusi balik untuk mendapatkan X3, X2, dan X1 sebagaimana yang diberikan pada contoh. Sedangkan dengan cara ketiga, yaitu dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, di mana sistem persamaan linear dibuat menjadi matriks argumented, kemudian menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dengan menggunakan operasi Beres elementer sampai menemukan solusi langsung. Dengan contoh yang sama pada eliminasi Gauss, setelah kita menemukan matriks dengan diagonal 1, kita lanjutkan operasi OB-nya pada selain diagonal utama, sehingga membentuk selain diagonal utama itu 0. Dalam proses operasi baris elementer ini, kita telah menemukan solusi di mana X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa, dan X3 sama dengan berapa. Adapun 3 poin utama dalam mempertahankan penyelesaian SPL, yaitu yang pertama, mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol, dan yang kedua menukar posisi, dan yang ketiga menambah kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya. Pada matriks, mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol, dan yang kedua menukarkan posisi, dan yang ketiga menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Ketiga operasi ini disebut dengan operasi baris elementer. Adapun teorema yang perlu diperhatikan dalam sistem persamaan linear ada disebut dengan persamaan linear homogen dengan variabel lebih banyak daripada persamaannya dan mempunyai tak berhingga atau banyak pemecahan. Ditinjau dari matriksnya, sistem persamaan linear homogen dengan kolom lebih banyak daripada baris mempunyai tak berhingga banyak pemecahan. Untuk latihannya, untuk memperdalam materi, kita kerjakan latihan 1, yaitu yang pertama, manakah persamaan berikut yang merupakan persamaan linear dari X1, X2, dan X3. Kita bisa lihat contoh di bawah ini yang manakah merupakan persamaan linear. Yang kedua, selesaikanlah SPL berikut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Yang ketiga, selesaikanlah SPL berikut dengan eliminasi Gauss. Nah, tugas-tugas ini dikumpulkan pada pekan selanjutnya untuk mengetahui apakah teman-teman atau adik-adik telah mengetahui materi terkait dengan sistem persamaan linear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.